Oke, jadi hari ini di lesson kedua ya, teman-teman semua, kita akan belajar yang namanya variabel. Mungkin kemarin udah sempat dinotis sedikit ya tentang variabel, teman-teman. Di pertemuan pertama itu kita udah notice sebenarnya variabel ya. Oke, coba kita lihat lagi, kita bahas yang kemarin ya, teman-teman ya. Jadi, kemarin kita udah belajar algoritma, bahasa pemrograman, dan program. Oke, boleh dong satu orang atau siapapun itu boleh kasih tahu aku tentang apa itu algoritma, bahasa pemrograman, dan program. Boleh? Siapa yang masih ingat apa itu algoritma, apa itu bahasa pemrograman, dan apa itu program? Siapa yang masih ingat? Coba, minggu kemarin. Ayo, algoritma dicatat nggak kemarin? Apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan-urutan yang sesuai hidup kita. Nah, oke, bener banget, Zaki. Oke, bener banget. Jadi, algoritma itu adalah suatu urutan ya dari sebuah tindakan. Oke, benar. Kalau bahasa pemrograman apa? Ada yang tahu nggak? Kemarin kita bahas tuh. Teman-teman mana Zaki dong yang lain ya? Bahasa pemrograman. Oke, sebentar. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan mesin. Oke, benar banget. Jadi bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk berbicara kepada mesin, teman-teman. Oke, benar ya. Oh, dia mau masuk. Kalau program itu apa program? Ya, kalau program, gampang tuh. Program itu apa? Mana nih suaranya? Program. Nggak apa-apa, kalian jawab aja. Mau benar, mau salah nggak apa-apa. Nggak ada, tahu? Oke, kalau program itu adalah algoritma yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Tuh, kayaknya jelas banget hujannya. Ntar ya, aku pakai earphone dulu ya. Kalau di sini hujan deras. Bentar. Ntar aku lagi konekin earphone dulu ya. Oke, oke. Oke, lanjut lagi ya. Jadi algoritma tadi benar Zaki ya, sebuah urutan dari tindakan untuk meraih sebuah tujuan. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan berkomunikasi dengan mesin. Dan program itu adalah algoritma yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Nah, ini harus kalian pahamin ya, teman-teman ya, jangan sampai lupa. Nah, terus kemarin ada tiga nih aturan pemrograman. Ada apa aja tuh? Ada tiga kemarin. Ada yang masih ingat aturan bahasa pemrograman? Tutup kurung, buka kurung, ketik Nah, itu apa itu? sama koma. Oke, benar. Tapi itu masuknya kemana? Kan ada tiga tuh kemarin kita belajar aturan. Apa nama aturan-aturannya? Nah, kemarin ya. Jadi kemarin itu ada aturan awal, urutan, sama aturan ragam kode. Yang dimana aturan awal itu adalah perintah pertama suatu program harus ditulis di awal baris. Jadi apapun itu, program itu ditulis di awal. Nah, kalau urutan itu dia akan ngeran, bahasanya tuh ngeran ya, atau menjalankan programnya dari atas ke bawah. Dan terakhir aturan ragam kode ya, benar tadi Zaki, untuk huruf kecil, huruf besar, koma, dan spasi dan lain-lain. Itu harus diperhatikan juga. Karena kalau salah, ya bisa jadi error, bisa jadi nggak sesuai. Oke, kemarin kita ada belajar fungsi. Jadi fungsi itu ada baru kita pelajarin ada dua fungsi. Yang pertama itu ada fungsi print. Kalau print ini udah pasti paham ya teman-teman ya. Print itu udah jelas ya untuk mencetak.
Oke, ngomongin parameter. Aduh, kepencet. Ngomongin parameter. Jadi apa itu parameter? Nah, sorry, kok parameter sih? Ngomongin argumen, ya. Apa itu argumen? Argumen itu di dalam sini. Nah, jadi print dalam kurung. Nah, isinya ini namanya adalah argumen, teman-teman ya. Jadi ini argumen, argumen, argumen. Jadi kalau aku tanya, masukin argumennya, kalian jangan bingung. Yang mana tuh argumennya? Jadi argumennya itu adalah isi di dalam kurungnya ini namanya argumen. Nih ya, namanya adalah argumen. Tuh, sebagai argumen bisa menerima kata-kata. Nah, ini namanya argumen dalamnya ya. Oke, untuk print kayaknya aku nggak terlalu bahas detail karena kalian juga pasti kemarin udah paham ya. Jadi ada tipe data kemarin. Ya, ini kalau tipe data yang kayak gini, ini namanya adalah integer. Kenapa integer? Karena dia sifatnya adalah angka. Angka itu integer. Kalau yang koma itu namanya float. Dan terakhir, kalau yang ada dalam tanda kutip itu namanya adalah string. Jadi ada tiga tuh yang harus kalian pahamin ya. Terus di sini ya, bisakah kita mengatur urutan operasi sendiri? Jawabannya adalah ya, kita bisa mengatur operasi kita sendiri. Menggunakan apa? Tutup kurung, buka kurung. Ini pelajaran yang basic banget, teman-teman. Pasti di SD pasti udah belajar ya tentang dalam kurung ini. Ya, jadi apapun itu yang namanya matematika pasti diduluin yang namanya dalam kurung. Oke, itu ngomongin ini ya. Nah, oke, sekarang kita akan langsung ngomongin yang namanya variabel. Oke, apa itu variabel? Nah, variabel di sini simpel aja, teman-teman. Jadi variabel itu adalah tempat penampungan, gitu, tempat penampungan. Contoh, ada X sama dengan 5. Nah, artinya adalah nilai X adalah 5. Berarti kalau X ditambah 3, hasilnya berapa? 8. Betul, 8. Karena X di sini nilainya adalah 5. Oke, udah paham pasti ya. Jadi ini namanya adalah variabel. Variabel itu adalah tempat penyimpanan sebuah value. Value itu adalah sebuah nilai. Ya. Nilainya apa? Nilainya itu bisa dalam bentuk angka, bisa dalam bentuk string atau nama. Misalkan aku. Jadi gini, X sama dengan aku. Nah, berarti X itu adalah aku. Jadi kalau misalkan kita masukin jadi kayak nama X, berarti adalah nama aku. Gampang banget ya, variabel ya. Oke, gitu aja. Variabel nggak usah dipusingin, ternyata gitu aja. Nah, nih ada contoh di sini ya. Di sini ada variabel namanya adalah hours, atau jam. Dia menyimpan nilai 6. Dan ada variabel menit. Di sini dia menyimpan nilai 42. Cara masukinnya nanti gimana? Cara masukin variabelnya. Setelah tanda petik, jadi kan akhirin dulu tanda petik. Nih, petik untuk string. Pakai koma. Baru masukin hoursnya, koma lagi. Jadi, koma, nama, koma. Gitu. Ya, cara masukin variabelnya gitu, teman-teman. Dia nggak akan pernah bisa kalau kalian masukin dalam string, kasih koma kayak gitu, X. Nggak bisa ya, salah. Kenapa? Karena apapun yang ada dalam koma, itu namanya string. Jadi dia nggak bisa digabung. Dia harus di luar dari string, atau di luar dari tanda petik itu sendiri. Seperti ini contohnya. Nah, kalau ini kan kalian udah pasti paham lah ya, cara bacanya ya. Artinya lah pengguna internet menghabiskan 6 jam. 6-nya dari mana? Dari sini. Minute. Minutes ya. Atau menitnya 42. Kayak gitu cara untuk menambahkan sebuah variabel ya teman-teman. Terus
Nah, ini tadi kita udah bahas. Nah, oke, operator assignment. Apa itu operator assignment? Operator assignment itu adalah ini, bisa mengganti dari variabel yang sudah ada. Oke, jadi gini. Misalkan kita udah punya variabel 6. Terus di bawahnya, ini misalnya baris pertama ya. Ini baris kedua. Nah, di baris kedua itu ada hours 7,5 atau 7,5. Otomatis yang atas itu akan dicoret. Dia nggak akan ditampilin. Yang ditampilin adalah 7,5. Karena apa? Karena dia lebih dulu. Sesuai apa? Sesuai aturan. Aturan urutan tadi kan. Dia akan dimulai dari atas sampai bawah. Nah, kalau atasnya udah ada hours, bawahnya ada hours lagi, berarti hours kedua ini dia yang menang. Yang atas sudah ketiban. Gitu. Jadi udah nggak bisa dipakai lagi. Yang dipakai adalah 7,5. Nah, ini kalian harus pahamin ya tentang urutan ini. Karena nanti akan kepake banget gitu ketika kita mengganti sebuah nilai. Oke, sekarang kita ngomongin masalah penulisan variabel. Nah, ini tidak boleh, bukan nggak boleh, sebenarnya boleh-boleh aja, tapi tidak efektif ya. Variabel itu harus eh, jelas, teman-teman. Ini A sama 56. A itu apa? Kan kita nggak ada yang tahu ya. 6. 6 itu apa? Kita nggak tahu. Nah, kita harus bikin variabel itu jelas. Misalkan kayak contoh nama, kelas gitu kan, umur. Nah, ini kan jelas variabelnya. Gitu. Nah, yang kedua, jangan banyak-banyak kayak gini. Kalau bisa membuat variabel itu maksimal dua aja, dua kata. Misalkan banyaknya murid di sekolah. Kamu bisa efektifkan misalkan kayak gini. Banyak underscore baru murid. Nah, ini lebih dikit kan, banyak murid. Daripada harus panjang kayak gini. Banyaknya murid di sekolah. Itu panjang. Dan biasanya variabel itu kalau kita buat, itu ada dua ini ya. Dua hal ya. Misalkan yang pertama itu kayak tadi nih, banyak underscore sekolah. Nah, yang pertama itu dia pakai underscore kayak gini. Nggak boleh ada spasi. Kalau ada spasi udah jelas itu salah ya. Atau yang kedua, B-nya besar, banyak. Oke. Dan S-nya besar, sekolah. Nah, ini yang kedua. Bisa digabung, bisa nggak usah pakai underscore, tapi huruf depannya huruf besar. Gitu, teman-teman. Ya, untuk variabel. Penulisannya juga kalian harus perhatikan. Oke, sampai sini sampai variabel ada yang mau ditanya dulu nggak dari kalian? Dari variabel ini ada yang mau tanya dulu nggak? Nggak ada ya? Oke, paham ya? Oke. Oke, kalau gitu kita masuk ke tipe data. Nah, kita kan kenalan tadi sebenarnya udah aku jelasin juga ya. Tipe data itu sebenarnya nggak cuma tiga, tapi ada banyak banget tipe data. Cuman di sini yang paling sering dipakai itu ada tiga. Ada bilangan bulat atau integer. Ya, jadi tulisannya tuh kepencet. Jadi tulisannya itu adalah int. Ini kalau dipanjangin namanya adalah integer. Nah, tulisannya kayak gini ya, integer. Ada float untuk desimal atau namanya itu adalah floating. Oke, floating kayak gini. Dan yang terakhir ada string atau namanya adalah str disingkatnya ya. Dibacanya adalah string. Nah, kayak gini. Ini ada tiga. Integer, floating, dan string. Disingkatnya ini int, int, yang ini float, dan yang string adalah str. Nah, ini harus kalian pahamin.
Karena kedepannya udah pasti. Ini udah harus di luar kepala ya. Nggak boleh lupa. Bilangan bulat integer. Berarti dia otomatis angka. Dia nggak pakai petik. Kalau pakai petik, itu string. Apapun itu. Mau dia angka kayak simbol, pakai petik, itu namanya string. Kalau float, itu dia desimal. Gitu teman-teman. Itu jadi nggak boleh salah ya. Untuk penulisan di tipe data. Ada yang mau tanya dulu nggak tipe data nih kira-kira? Paham lah ya? Harusnya ya. Gampang. Ini masih belum masuk ke ini kok. Nah, oke, kita akan coba yang namanya bekerja dengan variabel. Di sini variabel pertama ada gaji harian. Nilainya 1.000. Hari 22. Nah, variabel total menampung gaji harian dikali hari. Kira-kira totalnya berapa, teman-teman? Coba dari ini. 22.000. Gaji 22.000. Oke, pintar. 22.000. Kenapa? Karena gaji harian dikali sama hari. Gaji harian itu nilainya 1.000, hari nilainya 22. Jadi 22 dikali sama 1.000 jadinya adalah 22.000. Oke, oke, pintar. Kalau soal yang ini hasilnya berapa? Coba, kalau soal yang ini hasilnya berapa? Ada yang bisa jawab? Tadi baru aku jelasin yang ini. Kalau yang ini hasilnya berapa? Oh jatuh. 11.000. Berapa? 11.000. Oke, pintar. Wisnu 11.000. Ya, betul ya. Kenapa 11.000? Karena, lihat, dia ada variabel gaji harian. Ini gaji harian. Yang atas udah ketiban sama yang bawah, berarti ini nggak pakai lagi. Tuh. Jadi 22 dikali 500. Hasilnya adalah 11.000. Tuh, 11.000. Harus paham. Jangan sampai salah. Oke? Ada yang mau ditanya dulu nggak nih sama sini? Kira-kira. Ayo, Wisnu doang nih tadi yang jawab nih. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Mister, Kenapa tunggu ya? 10 detik dulu. Kenapa? Oke, yang lain gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, ini ya. Furi, Nizam, Rizky, Haidar, Hasyifa, Keanu, Vino. Nggak ada nih. Oke, kalau nggak ada. Oke, kalau nggak ada Nah, coba kita kerjain ya, soal. ya. Oke, yuk. Kalau nggak ada, yuk kita coba kerjain soal. Aku mau lihat gimana. Tuh, udah aku kirimin lagi ya. Yuk, boleh dibuka. Berarti kita masuk di lesson kedua ya. Nih, variabel yang di nomor 3, teman-teman. Oke, dibuka dulu. Mister, Ya, kenapa? lesson 2-nya aku belum kebuka. Refresh aja kalau belum kebuka. Jadi, Kalau belum kebuka ya refresh. Kebuka nggak, Wisnu? kebuka, kebuka. Buka. Oke, mantap. Ya, dibuka nomor 3, teman-teman. Yang perusahaan travel ini. Silahkan dibuka. Oke, kita coba kerjain soal. Apakah kalian paham atau tidak nanti? Ada yang belum buka course di sini? Udah buka semua atau ada yang belum? Ini yang lain, yang on cam cuma 2 orang doang nih. Yang lain mana nih? Coba on cam yuk. Nanti kalian tidur lagi. Nggak ngerjain. Ayo, Wisnu, Nizam. Semuanya on cam. Ayo, Rasifa, Keanu, Vino. Nah, on cam. Nanti takutnya ada yang tidur lagi. Ya, ya, dibuka semuanya on cam. Dah ya.
Oke, gimana? Sampai sini udah dibuka untuk yang ini? Udah ya? Nomor 3 ya? Ada yang belum? Oke, kalau gitu udah dibuka. Oke, sekarang kita jawab di sini. Nih, 1, 2, 3, 4. Catat pernyataan yang benar tentang variabel. Yang mana aja? Boleh, silakan. Kasih tahu aku. Dari apa yang udah kalian pahamin tadi, variabel itu apa sih? Baca. Bisa ada beberapa variabel berbeda yang memiliki nilai sama dalam satu program. Kira-kira ini benar nggak? Coba, kira-kira benar nggak? Hmm? Enggak. Nggak. Kenapa bisa nggak? Kasih tahu aku alasannya. Bisa ada beberapa variabel berbeda yang memiliki nilai sama dalam satu program. Kalau misalkan iya, kenapa? Ayo, kenapa tuh Wisnu? Coba. Kira-kira kenapa tuh? Yang lain gimana? Nilainya harus berbeda. Nilainya harus berbeda. Ya, Dia jawabannya iya atau enggak nih? Iya atau enggak? enggak. Enggak. Enggak nih, serius. Yang lain gimana? Jawabannya adalah iya dong. Bisa ada beberapa variabel berbeda yang memiliki nilai sama dalam satu program? Bisa. Bisa jawabannya. X sama dengan 5. X sama dengan 5. Bisa. Kenapa? Ya kan sama aja nilainya, ya kan? Sama aja. Jadi jawabannya adalah bisa. Bisa ya. Yang kedua, variabel bisa menyimpan angka maupun string. Ayo, bener nggak? Baru dibahas tadi tuh. Ayo, variabel bisa menyimpan angka maupun string. Bisa nggak? Ayo, Bisa. mana nih? Bisa. Bisa. Ya, bisa. Wisnu, pintar. Betul, bisa. Kenapa? Tadi kan udah dijelasin. X sama dengan 5. X sama dengan nama aku. Ya udah, berarti bisa kan? Variabel adalah data yang memiliki namanya sendiri, bener nggak? Benar. Iya, betul, Furi, pintar. Ya udah jelas ya. Nilai X sama dengan 5. Ini namanya. Kalau ada X satu lagi sama dengan 7, ya udah, dia yang menang. Tuh, dia ada sendiri. Jadi nggak ada yang beda-beda ya. Untuk membuat suatu variabel, kamu hanya butuh nama original. Jawabannya adalah enggak. Kenapa enggak? Ya kita bebas mau pakai nama yang mana gitu kan. Kita nggak perlu X sama dengan 5. Kita bisa ganti yang lain kan. Jadi jawabannya ada, kepencet. Ada 3, teman-teman. Bisa ada beberapa variabel berbeda. Variabel bisa menyimpan angka. Variabel adalah data yang memiliki namanya sendiri. Jadi jawabannya ada 3, Kak, teman-teman. Kenapa Zaki? yang nomor 4 itu gimana, Kak? Oh, sih ya, nanti aku jelasin nomor 4 ya. Masih nomor 1 kita. Asalnya Eh, kata hurufnya itu ada yang hilang-hilangan itu, Kak. ya, itu kan soalnya memang. Nanti aku jelasin. Nomor 1, yang lain gimana? Ada yang salah, ada yang benar? Udah selesai? Oke, Keanu, kenapa salah Keanu? Keanu salah. Oke, nih jawabannya nih. Ini kalian kalau ada yang bingung, tanyain. Ya, karena kedepannya tuh bakal lebih sulit. Kalau kalian gak paham dasarnya, nanti kalian bakal bingung. Oke, nomor 2, nomor 3, kalian boleh ketik dulu.
karena itu adalah ngetik-ngetik ya. Nomor 2 dan nomor 3. Nih, Keanu, nomor satu Keanu. Oke, aku tunggu di nomor 4 teman-teman, semuanya. Keanu nomor satu masih belum bisa, Keanu, mana? Kak, Ya, Zaki, bagi yang nomor 4 itu di pemandunya itu berapa, Kak? pemandu. Nomor 4 pemandunya maksudnya gimana? Dengan Pemandu syarat ini. ya. Nah, Nah, masukin variabel ya. Tadi gimana cara masukin variabel? enggak Kita lihat, yang, kita lihat lagi di sini coba. yang nomor 6-nya tadi hilang. Ah, hilang. Kamu Ya. refresh aja di sini. Oh, oke. Itu bisa di refresh kok. Masih, Kak. Hmm. Nah, aku tunggu nomor 4 yuk teman-teman. Dipercepat ya. Nah, ya ada, Kayak Kak. Enggak. Keanu mana Keanu? Keanu. Oke deh. Kita lanjut lagi ya nomor 4 teman-teman. Oke, di nomor 4 ini ya. Di sini kalian lihat lihat ininya. Dia pengen hasilnya itu adalah pemandu Smith harga paket 58.800. Ini yang harus kita kerjakan. Nah, gimana caranya? Ada yang bisa kasih tahu aku dulu caranya gimana? Ini bener-bener gampang banget nih. Ayo, kalau kita play, lihat nomor 6 salah. Kenapa tuh kira-kira baris ke-6? Ayo coba. Gimana nih? Angkanya belum ada. Apanya? Angkanya belum ada. Angkanya belum ada. Angkanya. Angka apa tuh? Bentar, bentar. Angka apa yang nggak ada? Ayo coba lebih teliti lagi. Apa yang salah nomor 6? Coba kita flashback dulu deh, teman-teman ya. Petiknya satu. Ah, pintar Zaki. Petiknya satu. Pintar. Gitu. Bener ya? Yang depan kan petik satu. Yang belakang juga harusnya petik satu, jangan petik dua. Oke, good. Pintar. Masih salah. Apalagi yang salah? Kita lihat lagi deh di sini. Tadi kan kita ngomongin variabel. Nah, dari lihat yang ini. Coba. Kalian coba lihat yang ini. Kalian baca. Nah, cara naruh si variabelnya tuh kayak gini. Samain kayak yang ini. Kira-kira apa yang salah? Coba perhatiin. Nah, nih aku kasih lihat dulu, perhatiin dulu apa yang salah coba. Dengan kode yang ada di situ, yang tadi, yang di soalnya. Gimana? Udah mulai ketemu jawabannya? Ketik satu di akhir. Ketik satu di mana? Di sini. Apa gimana? Kita mau naruh variabel. Kalian lihat deh. Naruh variabel di sini gimana tuh caranya tuh? Menurut statistik bla 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 bla, tutup petik, ada apa nih? Koma, hours. Nah, lihat deh di soal. Apa yang salah? Tuh, aduh, aku udah kasih clue bener-bener jelas banget nih. Apa yang salah? Total. Kok total? Ayo, apa yang salah? Ayo, ayo.
Yang salah adalah ini dong. Titik koma tuh. Ya nggak? Titik komanya nggak ada. Yang di sini lihat deh. Di sini dia butuhnya apa? Koma doang kan? Tuh, koma. Nggak ada titik koma ya kan? Nah, berarti jawabannya adalah kita hapus titik komanya. Titik koma ini kita hapus. Gitu. Kita play. Bener kan tuh? Nah, sekarang nomor satu. Baris pertama tuh. Nama Smith tidak ada. Kenapa tuh nama Smith? Ayo, kenapa bisa nggak ada? Harus ada, gimana caranya biar ada? Ayo, coba ada yang bisa jawab? Coba, kenapa Smith is not defined? Artinya kan Smith tidak ditemukan. Kenapa bisa nggak ketemu? Padahal di situ ada nama keluarga sama dengan Smith. Apa tuh? Kenapa? Alasannya? Karena nggak ada tanda petik kali. Oke, pinter Wisnu. Karena nggak ada tanda petik. Pinter, pinter. Nah, kalian lihat lagi di sini, guys. Nih, tadi kan aku udah jelasin yang ini. Lihat, string itu apa sih tipenya? Teks dan angka. Lain-lain lah pokoknya intinya ya. Di sini, dia adalah teks. Berarti dikasih tanda petik. Nah, kayak gitu. Oke ya. Oke, sekarang kenapa orang tidak ditemukan? Alasannya kenapa? Ini yang jawab Wisnu nih. Wisnu doang nih yang jawab nih. Nggak ada tanda petik. Ah, nggak ada tanda petik. Salah. Bukan. Coba lihat lagi. Lihat baris keberapa tuh dia? Baris keempat. Berarti kan yang ini, baris keempat. Ayo, aku kasih contoh lagi deh di sini. Harusnya Mana ya? diisi dengan angka 24. Bukan, salah. Nah, nih aku kasih tunjuk nih. Lihat contoh ini. Kalian boleh analisa kira-kira apa yang salah Penulisannya kurang dari lengkap. apanya tuh yang nggak lengkap. Haidar. Banyak orang sama harga tiket ditulis semua. Pinter. Betul banget ya. Jadi di sini kan harga, di sini harga. Banyak orang, di sini adalah harga tiket. Ya udah, kamu tinggal masukin lagi. Banyak orang, nah, dikali sama harga harga tiket. Gitu. Bener nggak? Ini tadi aku udah kasih contoh yang ini loh. Tuh, gaji harian. Ini hari. Gaji harian dikali hari. Nah, itu namanya variabel. Oke, kita play lagi. Nah, oke, terakhir. Di sini dia pengen ada pemandunya namanya Smith. Loh, kok di sini nggak ada Smithnya? Kenapa tuh kira-kira? Ada yang bisa jawab? Itu udah jelas banget nih. Aku akan lingkarin kayak gini. Nah, tuh, aku udah kasih clue. Kira-kira apa yang salah? Aku udah kasih clue tuh kayak gitu. Coba, aku pengen kalian tuh paham. Jadi bukan soal ngerjain banyaknya soal, tapi yang penting tuh paham. Apa yang kurang? Tuh udah aku kasih clue tuh yang udah aku lingkarin. Nah, kira-kira diisi apa? Seru tau coding tuh, coba. Nama keluarga. Nama keluarga, pintar, Zaki. Nama keluarga. Kalian lihat aja di sini. Harga paket total. Harga paket totalnya ngikut. Tuh. Nah, otomatis pemandu ini siapa? Ininya nggak ada. Kalau kita mau Smith, Smith itu punya siapa? Punya nama keluarga.
Pinter, Zaki, udah mulai paham tuh. Bagus, bagus. Nama keluarga. Kita play, kita checklist. Nah, oke, nama keluarga udah masuk. Nah, di sini kenapa dia masih belum mau? Kak, tapi saya masih bad input Nomor berapa bad input? 5. Nggak tahu nambahin Kak. 5 bad input. Coba lihat lagi, udah bener belum? Bentar. Coba lihat lagi. Udah Kak. Ah, Nama, kok yang pemandu nama keluarga jadinya Udah ambil. Hah? Udah diambil. ya pemandu, nama keluarga. Di sini submit, di sini submit. Ada yang udah bisa? Jangan lupa di checklist ya. ntar pas di play ntar namanya pemandu, nama keluarga, harga tiket 50.000, 58.800. Coba. em, Ininya. nah, simpel banget nih. Kalian lihat deh di soal. Di soal, pemandu, strip, submit. Harga paket ada titik dua di situ. Di sini ada titik dua nggak? Coba lihat. Nggak ada kan? Berarti kita tambahin titik dua. Nah, kecil banget ya. Tapi harus teliti. Baru dia bisa. Udah Kak, udah Gitu. Kak. Iya. Perhatikan soalnya. Di sini kalian harus diajarin teliti. Kalau nggak teliti, salah. Gimana? Sampai sini ada yang masih bingung atau gimana? Coba. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini kayaknya kayak masih banyak yang bingung ya. Ini saya udah bener Kak. Udah Cuman nggak benar. bisa di checklist. Coba share screen kita lihat. Oke, di sini yang udah Rizky sama ada siapa tuh? Rashifa, Vino, Wisnu, Pinta, Ahmad Haidar. Coba sini share screen. Bentar Kak. Kecil banget. Coba zoom dong. Apa di zoomin? Siapa? Zaki. Aku kecil banget itu. Nggak bisa. Kontrol plus coba. Gimana cara zoom? Kontrol kan di keyboard, terus kamu pakai tanda plus. Kontrol. Nah, tanda plus. Hah? Kamu nggak ada kontrol ya? Udah deh, nggak apa-apa deh. Kontrol. Gitu, gitu aja deh, nggak apa-apa. Nah, ya sip. Nah, biar aku kelihatan. Oke, oke. Mantap. Nah, ini tadi pemandu itu lihat deh di sini. Coba lihat di soalnya. Lihat di soalnya ada apa aja coba. Pemandu, ini ada apa? Strip. Ini ada apa? Nah, ini ada nggak di sini? Nggak ada. Nah, Yang bener kedua. nggak stripnya di situ naruhnya? Ayo, tanda strip itu harus pakai petik. Di dalam petik. Oh ya. Bukan. Maksudnya di dalam pemandu sini. Pemandu strip di sini. Pemandu. Nah, spasi dulu. Spasi strip. 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 Eh, pasti strip. Nah, yang ini hapus saja. Nggak penting itu udah. Oke. Oke. Lihat Oke. lagi soalnya. Ada yang salah lagi nggak? Coba teliti. Di dalam petik. Kalau ngasih simbol. Simbol itu harus dalam petik. Oke. Jangan pakai spasi. Dah. Udah coba. Checklist di checklist. Hmm.
Oke. Oke, Kak, Nah, makasih, dah. Kak. Dah tuh kerjain coba. Apa yang salah? Oke. Kok gini sih? Oke, yang lain ada yang masih belum bisa? Kalian jangan diem, kasih tahu aku. Karena aku nggak tahu nih. Udah bisa semua ya? Oke, nah gitu dong. Bagus, bagus. Oke, sekarang kita lanjut nomor 5 nih. Oh, gampang banget ini mah tuh. Cuma disuruh benerin error doang. Coba, aturan nomor 3. Itu clue-nya, teman-teman. Aturan nomor 3 apa? Ayo deh, masih ingat nggak aturan nomor 3? Aturan ragam kode. Nah, itu clue-nya. Aturan ragam kode. Kira-kira apa tuh? Aturan ragam kode isinya apa sih? Coba ada yang bisa jawab nggak? Aturan ragam kode itu ada apa aja sih isinya? Rahasia, Mister. Nah, itu pinter Wisnu. Nah, coba apa yang di spasi? Dari codingan ini ada yang ngeganjel nggak sih menurut kalian? Ada yang beda nggak dari Ada spasinya coba? Yang mana Wisnu? nomor 3 Nah, pinter. Bagus. Nomor 3. Di sini nomor 3 ada spasi. Jangan pakai spasi ya tuh. harus Nah, dihilangin. dah sip. Sekarang terakhir nomor 6 baris ke-6. Katanya totalnya nggak ada. Ayo, total nggak ada. Kenapa tuh bisa nggak ada totalnya? Harus diapain tuh? Katanya nama total itu nggak ditemuin. Tanda petik kali. Bukan. Bukan ada petik. Apa ayo coba yang lain. Aku kasih clue ya. Variabel Diganti dengan clue-nya. yang nomor 5. Kenapa nomor 5 Wisnu? Diganti dengan yang nomor. Diganti dengan nomor 5. Apa tuh maksudnya? Diganti dengan nomor 5. Ya coba yang lain selain Wisnu nih. Ini yang aktif Wisnu sama Zaki dong nih. Sama tadi Haidar, Furi. Yang lain mana? Coba. Kalian yang lain nih bingung apa gimana? Aku kasih clue deh. Nih, tuh clue-nya. Gampang banget tuh. Apa? Dia tambahin apa? Coba. Coba aku nanya siapa ya? Vino deh. Vino. Kira-kira harus ditambahin apa Vino? Nih, dari yang ini. Angka, Nomor 6. Angka. Angka apa? Ayo. angka perkalian yang dihasilkan oleh dewasa, harga dewasa sama dewasa. Jadi udah ada. Dewasa kali harga dewasa. Anak kali harga anak. Dia cuma minta kenapa total gak ada? Ayo. Ini gampang banget nih. Lihat di sini deh. Aku nggak Coba akan lihat kasih kalian. clue-nya lagi tadi, Mister. Cluenya ini cluenya nih. Oh, Ini cluenya. Ada di sini itu. nah, Coba lihat. Bandingin sama Kak, codingannya. Apa yang Zaki? yang ini tambah kan, Kak? Itu kali dong. Benar. Itu nggak ada yang dirubah. Nggak ada yang dirubah kok. Oke. Ini total. Ya kan? Ada kan? Sama nggak? harga Total. totalnya dihapus, Mister. Harga total. Emang ada harga total? Itu Bukan. Harga total kan? Di sini kan disuruh tuh. Tuh, ada harga total. Jadi jangan dihapus. Udah deh, kalau gitu. Nih, gampang banget. Totalnya nggak ada. Ya udah, di sini kita tambahin total dong. Total sama dengan. Udah selesai. Bener kan?
Iya kan? Jadi kan dia bilang total yang ini nggak tahu nih, ini siapa totalnya, nggak tahu dia. Ya berarti kita coba tambahin total di sini. Kenapa? Karena dewasa dikali harga dewasa ditambah hak anak dikali harga anak. Artinya ini apa? Ini adalah total. Kita tambahin lah variabel totalnya. Sama nggak kayak yang di sini, teman-teman? Total, total. Sama kan? Gitu. Itu clue-nya dari tadi aku udah kasih tahu. Gimana? Nomor 5. Masih bingung sampai sini? Atau udah mulai paham nih sama variabel? Coba. Yang masih bingung siapa? Nggak apa-apa, ngomong aja. Udah mulai paham sama variabel? Fungsinya apa? Oke, paham ya? Sepi banget nih. Tung. Ayo, Vino sama Rizky. Ada keluhan? Ada yang bingung? Vino sama Rizky? Enggak. Nggak, beneran. Iya, iya. Oke, bisa berarti ya. Coba aku lihat di sini. Di sini masih merah nih. Masih belum ini. Coba kerjain dulu Rizky. Vino gimana Vino? Bisa nggak Vino? Bisa, bisa. Bisa. Oke. Oke, kalau gitu. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke nomor 6. Sini. Nah, nomor 6. Ini gampang banget. Kalian coba lihat di nomor 6 ini. Kita udah dikasih variabel tuh. Udah enak banget lah. Kita nggak usah bikin variabel lagi. Udah dikasih tuh sama dia. Nah, di sini dia minta harga dari asuransi keluarga hasilnya segini. Oke, berarti kita pakai print dulu ya. Di bawahnya sini kita kasih print. Kita cetak dulu lah. Kan dia disuruhnya apa tuh? Kita ketik harga dari asuransi keluarga. Titik dua beri koma total. Nah, misal kenapa ada koma total? Karena lihat aja di sini. Di sini ada angka. Nah, logikanya kalau di belakang sini ada angka, berarti ada sebuah apa tuh? Ada sebuah perhitungan. Kita baca lagi. Keluarga 3 orang. Tiga tuh. Menghubungi perusahaan travel. Oke. Perusahaan travel memiliki asuransi. Yang pertama, kalau bagasi hilang itu 890 koin per orang. Per orang. Oke, ini udah gampang banget nih. Ada 3 keluarga, ya kan? Menghubungi perusahaan travel. 3 orang keluarga. Terus ada 890 koin per orang. Nah, berarti otomatis 3 orang ini bilang sama perusahaan travel, ya kan? Dia mau minta semua asuransi kecelakaan travel. Berarti kalau 890 per orang, 875 koin per orang, 1345 per orang, dan 2199 per orang, kalau orangnya ada 3, diapain? Kali 3. Pinter, Wisnu. Kali 3. Ayo, yang lain mana nih? Masa kalah sama Wisnu? Betul, betul. Jadi dikali 3. Nah, berarti caranya gimana? 3 dikali, terus dalam kurung, lihat. Apa tuh yang mau dikaliin tuh? Sini. Bagasi, oke, pinter. Terus, Transport. diapain lagi nih? Bagasi habis itu diapain nih? Tambah kah? Kali kah? Kurang kah? Atau gimana? Tambah Tambah. Terus,
transport, transport Oke. Terus, tambah kesehatan, oke. Terus, paspor, tambah oke. paspor. Oke, pintar. Nah, jadi di sini di totalnya ini, ya udah 3 dikali dalam kurung, ya udah bagasi tambah transport ya kan, ditambah kesehatan, ditambah sama paspor. Pin. Kali Nah, kita play sama nggak? 515.927. Oh, sama. Coba checklist. Oh, di sini ada. Oh, ini ini aku kurang nih G-nya nih. G-nya kelebihan. Nah, tambah oke. Itu bisa kan? Program berhasil. Oke, gimana sampai sini? paspor Ini ada hitung-hitungan juga nih, logika juga. Kalian harus belajar hitung-hitungan. selesai. Sampai sini ada yang masih bingung? Kita hanya menjumlahkan variabel-variabelnya aja. Gimana? Ada ansuran Ada yang masih bingung nggak, teman-teman? satu lima. Oke, nomor 6, Furi salah. Kenapa Furi? Bisa nggak? Furi, Rizky, Ihsan, kalau misalkan bingung, tanya aja kok. Aku nggak bakal marahin kok. Tenang aja. Santai-santai. Kita chill aja, chill. Oke, gimana? Ada yang mau tanya nih nggak? Furi, Zaki, Keanu mana Keanu? Keanu nggak ada ya? Udah deh. Rizky, bisa? Ihsan? Bisa bisa. Oke. Furi kenapa kamu salah, Furi? Coba aku lihat. Furi, kamu tahu nggak salahnya apa, Furi? Titik duanya mana, Furi? Titik dua. Ini yang kedua bingung. Hmm? Ayo, Furi, titik duanya mana? Nomor 7. Kelewatan tuh, titik duanya nggak ada. Udah itu doang salahnya. Dia Oke. harga. Coba yang lain. Apa dia harga baru? Ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Itu mah disuruh ditampilin kayak gini berarti print harga perjalanan. Coba. Oke, Dunia aku lupain. Cek ditampilin. cuekin. Nah, di koma dulu apa ketik Ketik. baru diisi itu. Oke, Harga. gimana teman-teman semua? Yang Nah, udah bisa ya. Isan sama Rizky gimana? Bisa nggak? Sini aku bantuin kalau belum bisa. Coba Isan sama Rizky. Bisa, San? Rizky bisa? bisa bisa bisa. Oke, Bisa, bisa. oke, oke. Aku tungguin nih. Belum hijau soalnya di sini. Oke, aman? Aman ya? Oke, kita lanjut lagi terakhir nomor 7. Mister, Yo, kenapa Rizky? saya salahnya di bagian transport. Coba sini share screen.
Ini aku bantu. Hmm. Ayo, ini namanya apa? Transport. Ini pakai T. Itu doang salahnya. Dah, coba checklist. Makasih, makasih. Bisa nggak di checklist coba? Bisa. Belum. Lah, Lihat, lihat lagi coba soalnya. Lihat soalnya. Coba lihat soalnya. Itu ada satu huruf doang. Ini harga. H-nya besar loh. Nah, ini pakai petik satu nih. Nah, petik satu. Satu. Itu dua itu mah. Nah, dah. Checklist dulu, checklist. Belum di checklist. Oke, bentar. Coba dibuka deh. Dibuka coba ininya. Harga dari asuran. Ayo, N-nya mana N-nya? Asuransi. Ini asurasi. Nah, tipe kurang N tuh. Asuransi itu asurasi. Di stop dulu. Nah, checklist. Nah, dah. Tipe itu tadi. Dah, gitu doang tipe. Oke. Dah, lanjut lagi. Oke, terakhir nomor 7 sebelum kita bahas yang lain. Oke, nomor 7. Ya, ini mah gampang banget ya. Nah, kalau kalian ketemu soal kayak gini, guys, lihat dulu soalnya dulu. Oh, soalnya kita disuruh apa tuh? Harga perjalanan menit sampai akhir. Jadi kita tulis dulu. Kita print, kita tulis harga perja- perjalanan menit akhir. Kasih koma lagi. Nah, pertanyaan ini komanya apa nih? Kita nggak tahu nih ceritanya ya. Kita baca dulu. Terkadang perusahaan travel menjual perjalanan menit sampai akhir ya, menit akhir ya. Itu adalah perjalanan dengan diskon 35%. Oke, yang ditanya adalah klien ingin membeli perjalanan menit sampai akhir ke lautan sebelum diskon. Harganya 56.720 koin. Berapa yang harus dibayar klien sekarang? Oke, gimana kerjaan yang ini, teman-teman? Bantu aku dong. Harganya kita masukin berapa harganya? Mister ini salah. Sabar. Ini harganya masukinnya berapa harga? 56720. Ya, pintar. 5672. Oh, 5672. Oke. Harga barunya gimana? Harga baru. 56720 kurang 100 bintang. Salah. Nih, lihat ini nih. Wisnu. Ini kan ada di bawah ya, ada tips ya, guys. Ada dua tuh. Mau yang atas apa yang bawah? Jadi kita ubah dulu ke persen. Ke persen. Persentasenya kita ubah dulu ke desimal. Oke, sekarang di sini. Itu ada 35% ya. 35%. Duh, berapa desimalnya? 35/100. Coret 2, 1, 2. 0,3, 0,35 ya. Nah, 0,35 yang ditanyakan adalah harga barunya. Berarti harga dikali berapa? Harga dikali 0,35. 0,35. Oke, sebentar. Nah, ini 0,35 itu adalah baru kita ubah ke persentasenya. Gitu loh. Nah, sementara dalam persentase, jadi ada dua ya. Kalau
kalian pakai yang tadi 35% dirubah jadi 0,35 desimal. Nah, berarti kalau kalian rubah jadi 0,35, kalian bakal pakai yang ini, yang atas. Jadi nanti harga dikurang si 0,35. Nah, tapi kalau mau cara enaknya gini aja, guys. Cara gampangnya ya. Cara gampangnya gini. Persentase itu kan dia adalah 100%. Bener nggak? Nah, di sini dia itu diskonnya adalah 35% kan? Oke, 35%. Nah, ngitung persentase yang gampang adalah kamu kurangin dulu deh. 100 kurang 35 berapa hasilnya? 100 kurang 65. 35, 65. Oke, jadi harga setelah diskon yang dipakai adalah 65%. Kenapa? Karena udah kita kurangin sama 100%. 65% desimalnya adalah 0, berapa? 0, desimal 65%. 0,665. 5. Udah masukin harga dikali 0,65. Selesai. Oke, kita belum masukin yang terakhir. Kita masukin dulu ininya siapa? Variabel apa? Kira-kira yang kita mau masukin. Variabelnya apa? Harga perjalanan menit akhir titik 2. Hasil kan? Nah, hasilnya tuh variabelnya apa namanya? Ayo, variabelnya apa? Wisnu apa Wisnu? Variabelnya Wisnu. Aduh tuh kecoret. Variabelnya adalah harga baru, ya kan? Kan harga baru ini adalah perhitungan. Perhitungannya kita masukin di sini jadinya. Jadi harga barunya kita masukin. Nah, ketika kita play, tuh, oke, dia muncul. Nah, dia udah muncul 3688. Kita checklist bisa nggak? Bisa kan? Selesai. Gitu, teman-teman. Mister, aku nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa. Nggak bisa. Coba share screen sini kalau nggak bisa. Ini pelajaran, cuman ini pelajaran SD. Kalian SD belajar persen nggak sih? Belajar nggak SD persen? Aku nggak tahu nih soalnya. Soalnya kurikulum kan kadang suka mundur. Apa ini? 0,65. Belum kurung. Ayo Wisnu. Ingat, koma itu tidak boleh. Kalau mau desimal itu pakainya titik. Ingat ya, desimal itu titik. Nah, coba checklist. Oke, good. Pintar. Ingat, desimal itu titik. Jangan pakai koma. Ya udah, makasih. Oke, bro. Oke, yang lain gimana? Oke, Zaki, Furi, Rizky. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau masih bingung? Boleh tanya Mister. Kak, ini kenapa salah ya, Kak? Boleh. Coba sini share screen Zaki. Yang belum bisa share screen aja, nggak usah malu-malu. Terus, Nah, kenapa oh salah kamu ya? kamu mau pakai yang mana tuh? Yang bawah ya? Bentar, bentar. Bentar deh. Ini harganya tuh siapa? Harga baru kan hitungannya? Tulisan harga Oh baru. ya, Kak. Nah, harga baru. Kan variabelnya udah berubah tuh. Udah ada perhitungan. Jadi ini adalah harga baru. Yang ini nih. Harga baru.
Nah, coba checklist. Bisa nggak? Oke, masih belum bisa. Ntar dulu. Hasilnya tadi berapa sih hasilnya? 36868,0 ya. Oh, ini ada koma. Hmm. Hmm, ini salah. Ingat, itu ribuan, bukan koma. Aduh, ya, kepencet. Nah, dah. Enggak. Nggak usah pakai koma. Itu ribuan, jadi langsung aja 56,720. Nah, ya. Oh gini. Ya, tuh. Coba. Nah, checklist coba bisa nggak? Dia mau nggak kalau kayak gitu? Di checklist. Molek. Oke, sip. Bisa ya? Ngelag ya? Iya nggak bisa. Oh, belum bisa. Tuh, harga perjalanan menit akhir. Nah, itu udah bisa tuh. Udah hijau. Oh, udah Udah hijau. hijau itu. Ah, udah hijau. Berarti molek aja ya. Iya, ngelag tadi. Oke. Dah, sip. Oke, guys, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Ada yang belum? Hehehe, salah. Iya. Hah, mana ya tadi ya? Kita lanjut lagi ke nomor... Nih, nomor 4. Kita nomor 4, kalian boleh buka nomor 4 dulu, teman-teman. Lah, Mister, Ya, yang bintang-bintang gimana itu di nomor 3? yang bintang itu tugas tugas kalian di rumah. Oh, Itu tugas pantas. tambahan doang kalau yang bintang. Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya. Yuk, dibuka, teman-teman. Aku buka dulu di sini ya, karena udah aku isi. Ke nomor 4. Mana nomor 4? Nih, ya. Yang ini ya, nomor 4 ini ya. Yang ini ya, teman-teman. Oke, aku akan jelasin dulu. Jadi ada satu fungsi lagi yang menarik banget nih, tempat buat penyimpan variabel. Kalau tadi kita buat nyimpan variabel itu kita harus ngetikin di dalam codingannya. Nah, sekarang kita bisa ngetikin secara bebas menggunakan input. Jadi, nah ini dia fungsi input. Input di sini sesuai namanya ya, input. Artinya kan masuk ya, memasuki data. Jadi digunain sebagai pengganti dari variabel yang tadi. Nah, kalau tadi variabel, misalkan variabelnya adalah x sama dengan 5. Nah, ini udah tetap dia. Tetap aja nilainya 5 gitu, nggak berubah. Tapi kalau pakai input, kalian bebas ngetikin inputannya. Mau 10, mau 20 gitu. Jadi nggak kayak gini. Kalau ini kan x sama dengan 5, ya udah dia x sama dengan 5, nggak bakal berubah. Nah, di sini aku akan bahas, teman-teman. Untuk input, ya, mana sih yang benar tentang pernyataan input ini, teman-teman? Oke, jadi untuk input sendiri, ya, hasil dari fungsi input bisa disimpan variabel? Ya, bisa. Kayak tadi aku bilang, tadi kan x sama dengan 5, nilainya adalah 5. Nah, kalau fungsi, itu bisa berapa aja nilainya. Gitu. Jadi nggak defaultnya 5, terserah kita. Makanya dia benar ya. Kamu bisa menulis petunjuk untuk pengguna dalam tanda kurung dari fungsi input. Oke, jawabannya benar ya. Kenapa ini jawabannya benar? Menulis petunjuk untuk pengguna di dalam kurung dari fungsi input. Berarti kan gini kan? Input dalam kurung apa? Nah, jawabannya ini berarti bisa. Yaitu yang kedua. Hasil dari fungsi input selalu string. Jawabannya iya, benar. Mau kamu masukin angka,
Oh, kamu masukin desimal, hasilnya itu adalah string sebenarnya. Ya, karena dia dicetak langsung. Terus fungsi int digunakan untuk mencetak angka yang dimasukkan melewati keyboard. Ini udah pasti benar ya. Karena kan fungsi dari int itu kan kita ngetik. Bentar, bentar. Fungsi int digunakan untuk mencetak angka yang dimasukkan melewati keyboard. Fungsi int, kok int ya? Ini salah ya. Kan kita lagi ngomongin input, ini int. Salah, 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 salah. Bukan int, input. Jadi bukan yang ini ya. Untung aja enggak. Hmm. Nilai yang dimasukkan pengguna akan ditampilkan di dalam tanda kurung dari fungsi input. Jawabannya adalah enggak ya. Ya, ini enggak. Yang ini tidak. Yang terakhir hasil. Yang terakhir apa nih? Oh, masih ada lagi ya ke bawah ya. Oh, enggak nih. Fungsi input digunakan untuk memasukkan data menggunakan keyboard. Nah, ini baru benar nih. Fungsi input memasukkan data menggunakan keyboard. Ah, ya kan benar. Jadi ini jawabannya ya. Ingat kalau input itu hasilnya adalah string. Input itu diketik pakai keyboard. Jadi nanti setelah diketik dia akan disimpan lewat variabel. Gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanyain tentang input? Simpelnya dia sama kok kayak tadi, cuma bedanya ini kita ketikin variabelnya. Kita ngetik angka, nama atau apapun itu ya. Nanti akan disimpan sama variabel. Kalau tadi kan kita harus default ya. Kalau 5 ya 5 gitu. Oke, nomor satu udah. Yang lain? Oke, tunggu aku cek ya. Oke, nomor satu. Oke, yuk dikerjain nih nomor satu Nizam. Dikerjain nomor satu. Nah, ini nomor satu ya. Tuh kalian boleh lihat di apa namanya? Di chat lagi. Kalian boleh lihat di layar aku nomor satu. Setelah itu nomor dua, nomor tiga itu kalau nggak salah ngetik ya. Kalian boleh ketik dulu. Nanti aku tunggu di nomor empat berarti. Empat ya? Benar nggak sih empat? Empat ya? Nih, Keanu nomor satu Keanu. Oke, silakan diketik dulu teman-teman. Nanti baru kita lanjut lagi. Masih ada waktu kurang dari 10 menit lah ya. Sudah, oke mantap. Pintar. Itu dong, kalian harus bersuara. Nah ini Nizam belum Nizam? Ini Nizam. Nizam Kiano. Oke, gimana Nizam? Bisa Nizam? Nomor satu. Kak, tolong kasihin
ini kak apa namanya? Buat masuk Kenapa? ke algoritmanya. Loh, emang tadi kenapa? Tadi kok itu bisa ya? Beda laptop. Hmm, oke, bentar. Ini laptop yang punya saya. Aduh, aku coba cari. Bagian. Nah itu ya Zaki ya. Udah aku Hmm. kirim di chat kok. Oke, aku tunggu nomor 4 teman-teman. Oke, kalau nomor 4 mah gampang ya. Hmm. Nomor 4 gampang banget tuh. Udah, kalian tinggal tambahin aja. Clue-nya tambahin plus sama string. Nomor 4 clue-nya tuh. Tambahin sama string. Nomor 4. Nah, coba dulu nomor 4. Jadi kalian tambahin dulu. Ada yang harus ditambahin. Sama kalian tambahin string. Hmm. Gimana? Kak tolong kasihin linknya kak. Dia nggak bisa masuk di Google Chrome. Oke, bentar. Nah tuh. Dah. Oke. Oke, gimana? Nomor 4 ada yang udah bisa? Belum ada yang bisa ya? Oke. Nih, aku kasih clue. Nih, clue-nya. Tuh, lihat. Apa yang harus ditambahin? Apa yang dikasih tanda petik atau string? Nah, itu clue-nya tuh. Kalian boleh lihat layar aku ya. Ada yang udah berhasil? Belum? Wih, Rasifa udah berhasil. Bagus. Oke, aku langsung jelasin ya. Jadi gini, di sini kalian hanya perlu nambahin input aja. Tuh kan ada put ya? Tambahin aja in, in. Sama tambahin apa? Petik. Tuh, kayak gini. Ini petik lagi. Sorry. Tambahin lagi petiknya. Nah, udah. Tinggal kita ketikin. Ketikin. Nama belakang siapa? Peterson. Peterson. Yang kedua apa? Swiss. Eh, terus yang ketiga apa itu? Yang ketiga adalah musim semi. M-nya besar? Besar.
Simpson. Nah, ini kalau misalkan pas kamu cek list itu nggak mau ya, nah itu 2 kali. Jadi minimal 2 kali kalian harus inputin. Tuh, jadi jangan kaget. Kok aku nggak bisa tulisin lagi? Coba. Dia emang kayak gini kok. Nah, kan baru bisa kan? Jadi harus 2 kali percobaan kalian ngetik teman-teman. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Itu input ya. Paham nggak yang lain? Jadi cuman ditambah ini aja tuh kok. Input sama tanda petik. Udah selesai. Input sama tanda petik aja kok. Ada yang mau ditanyain nggak? Yang lain coba. Gimana ya kan? Ini bisa semuanya. Nomor 4. Coba aku cek ya. Keanu, Rizky, Vino gimana? Kita sampai sini aja kok ya. Teman-teman nanti kalian boleh lanjutin lagi karena waktunya juga udah jam segini ya takutnya kemalaman. Karena kita jam setengah 9 ya. Oke, yang lain boleh dilanjut. Ada yang masih belum bisa? Kak itu nomor 1, 1, 3 sama 4 kan? Iya Nizam. Oh belum Nizam. Bentar. Sini, ini deh. Tadi apa ya? Bukan. Nah, ini Nizam. Nomor 1 man. Yang ini. Ini nomor 1 ya. Soalnya urutannya tuh suka beda. Di Mister sama di kamu beda urutannya. Oke, guys. Bye, Mungkin bye, bye. ya udah, sebar. Oke, Bye. mungkin itu aja untuk hari ini ya teman-teman ya yang bisa aku jelasin ke kalian tentang tadi input ya. Itu juga gampang input dan juga tadi kita udah belajar tentang yang namanya variabel. Ya mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk hari ini teman-teman ya. Thank you. Sampai ketemu nanti minggu depan. Dadah semuanya. Oke, jangan lupa belajar dikerjain kalau ada pertanyaan tanya ya. Oke, terima kasih semuanya.